Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Tika Asrar dengan NIM 2308030040 dan teman saya. Saya Helena Jennifer dengan NIM 230830035. Saya Giancarlo Glenn Alexander Kana dengan NIM 2308030023. Dan saya Mozart Harpian Fermaruma dengan NIM 2308030030. Baik, di sini jurnal yang kami ambil yaitu analisis ekspresi relatif dan penyejaraan gen BMR12 pada aksesi sorghum. Ini jurnal yang kami gunakan. Adapun tujuan penelitian untuk melihat seberapa besar ekspresi gen BMR12 pada yang memiliki kandungan yang tinggi dan rendah yang kemudian menentukan urutan gen tersebut untuk menentukan apakah ada perbedaan. Baik, selanjutnya itu metode yang digunakan. Metode ini tuh yang pertama, si peneliti itu mengambil 6 aksesi sorghum berbeda, lalu diisolasi RNA dari daunnya, lalu membuat cDNA. Setelah itu, peneliti menjalankan analisis qRT-PCR untuk melihat tingkat ekspresi gen BMR12 dengan gen alfa-tubulin sebagai pembanding. Lalu dengan beberapa gen BMR12 itu juga diisolasi dan di-squeezing atau diurutkan si urutan basanya itu, lalu mengurutkan hasil dan disejajarkan dengan data referensi. Hasil utama dari penelitian ini, di mana penelitian ini menemukan bahwa tingkat ekspresi gen BMR12 pada 6 aksesi sorghum berbeda-beda. Aksesi 418-TIA menunjukkan hasil ekspresi gen yang paling tinggi, yang mencapai lebih dari 25 kali lipat dibanding gen referensi. Di mana sebaliknya, aksesi pahat memiliki ekspresi gen paling rendah, hanya sekitar 1 kali lipat. Namun menariknya, beberapa aksesi dengan kandungan lignin tinggi seperti KS dan SMM justru memiliki pola ekspresi yang hampir mirip dengan aksesi lignin rendah, yaitu buleleng empok dan JP. Di mana hal ini menandakan bahwa tingkat ekspresi gen BMR12 tidak selalu sejalan dengan kandungan lignin total pada tanaman. Dari hasil analisis genetik, terdapat 4 aksesi yaitu 4183A, bulelang empok, paha, dan KS. Dibandingkan dengan gen referensi, maka hasilnya 4183A, BE, dan paha tidak menunjukkan perbedaan urutan gen, sedangkan aksesi KS mengalami 5 substitusi basah. Dan ini menghasilkan 3 substitusi asam amino yaitu 389R, V226I, dan T3 O2S. Namun, substitusi tersebut tidak memengaruhi bagian penting enzim, yaitu binding site dan active site, sehingga fungsi dari enzim COMT yang dikode oleh gen BMR12 tetap normal. Secara keseluruhan, penelitian yang kami ambil menunjukkan bahwa variasi ekspresi gen BMR12 bisa dipengaruhi oleh faktor lain di luar gen, misalnya kondisi lingkungan, sementara variasi genetik yang ditemukan pada aksesi KS tidak mengganggu fungsi enzim yang berperan dalam pembentukan lignin. Ini referensi yang kami gunakan pada hasil. Itu adalah pemahaman yang diperoleh dan berkaitannya dengan bidang bioteknologi farmasi. Jadi jurnal ini menunjukkan bahwa ekspresi gen dan variasi genetik berperan besar dalam mengatur jalur metabolisme, contohnya gen BMR yang terlibat dalam pembentukan lignin pada sel. Dari hasil penelitian dengan metode dan RT-PCR dan penyejajaran DNA terlihat bahwa tingkat ekspresi gen tidak selalu sejalan dengan tampilan fenotip karena faktor lingkungan seperti cahaya, kekeringan, atau salinitas juga ikut mempengaruhi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa perubahan asam amino tidak selalu mengganggu fungsi enzim bergantung pada letaknya di dalam struktur protein. Keterkaitan pada bioteknologi farmasi pada pengalaman di atas serta prinsip yang sama digunakan dalam memiliki jalur metabolisme tanaman atau mikroba untuk menghasilkan senyawa bioaktif dan obat. Teknik analisis ekspresi gen serta
identifikasi mutasi juga menjadi landasan penting dalam penemuan biomarker, pengembangan terapi gen, dan produksi obat rekombinan modern. Baik, berikut ini adalah referensi jurnal yang kami gunakan. Selanjutnya, mungkin sekian dari presentasi kami. Untuk yang ada pertanyaan, bisa memberikan pertanyaan kepada kami. Sekian dan terima kasih.